Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Karawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Karawang yang di jalan internasional. Peristiwa 6 Suhada terungkap. Setelah lebih dari 1 bulan bekerja untuk mengusut kasus di kilometer 50, akhirnya Komnas HAM beberkan semua hasil penelusurannya. Beginilah proses dan hasilnya. Kematian 4 Laskar FPI adalah pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan Komnas HAM adalah salah satunya bahwa kematian 4 Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWG dan Avanza Silver B1278 KJD. Oh, ini salah. Sorry. Yang Avanza hitam itu 1759 PWG dan Avanza Silver B1278 KJD. Ini typo ya. Setelah lebih dari 1 bulan bekerja untuk mengusut kasus di kilometer 50, akhirnya Komnas HAM beberkan semua hasil penelusurannya. Terkait peristiwa yang oleh publik dikenal sebagai peristiwa kilometer 50, namun kami menyebutnya adalah tim peristiwa Karawang, kata Khairul Anam. Rekan-rekan semua media dan publik menunggu laporan Komnas HAM terkait peristiwa yang oleh publik dikenal sebagai peristiwa KM 50, namun kami menyebutnya tim kami adalah tim peristiwa Karawang. Ini akan cukup panjang dan mohon kami dikasih waktu yang cukup. Saya bacakan aja. Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 Laskar FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Karawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sejak tanggal 7 Desember 2020. Dalam kesempatan kali ini, Komnas HAM menerangkan proses dan hasil dari penyelidikan terkait kasus meninggalnya 6 Laskar FPI. Dalam kesempatan ini, kami menerangkan proses dan hasilnya apa, ujar Khairul Anam. Kata Khairul Anam, Komnas HAM juga mendapatkan sejumlah keterangan saksi selama melakukan penyelidikan. Antara lain di daerah Sentul tidak hanya di Karawang, tapi juga daerah Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 Juni. Terus didapat sejumlah keterangan saksi, antara lain di daerah Sentul. Jadi kami turun itu tidak hanya di Karawang, tapi juga di Sentul. Di Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 dini hari yang diduga milik petugas. Yang berikutnya terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak.
Hari yang diduga milik petugas yang berikutnya terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area kilometer 50. Antara lain yang pertama terdapat 4 anggota yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang sudah diduga telah meninggal, dengan 1 duduk di mobil, dengan 1 telah diturunkan ke jalan dengan luka yang diduga merupakan luka tembak. 3. Terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area kilometer 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. 3. Terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-6, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ke-7, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil, antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing, dan mobil Land Cruiser. Berikutnya adalah di daerah Kerawang dan rest area lain. Antara lain, 1, terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area kilometer 50 sejak pukul 8 malam ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing dan mobil Land Cruiser. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana sebelum pintu tol Kerawang Barat.